wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Seperti Serta Biaman, Bapak Ibu staf Dewan Guru yang saya hormati. Awal kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kekuatan kesehatan sehingga insya Allah bisa menghadiri diseminasi, diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Andrus Mampilo selaku calon guru penggerak angkatan 10 saya sendiri dari SMP Negeri 1 Paguyaman Kabupaten Bualemo. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad SAW, karena dengan pikir dan risa beliau sehingga pada hari ini kita masih menikmati ilmu pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, demi kebermanfaatan pembelajaran hari ini atau diseminasi hari ini, maka alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kami memohon kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah kiranya pada kegiatan ini dapat memberikan penguatan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Kepada beliau waktu dan tempat yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati seluruh staf dulu, kepala sekolah, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama duduk di tempat ini serangkaian dengan pelaksanaan tugas dari calon guru penggerak yang saya sapa nama beliau Pak Adi Kilo SPD, yang alhamdulillah ini tugas ini tidak hal yang baru tetapi sudah kelanjutan dari teman-teman yang sudah selesai melaksanakan CGP kemarin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon dukungan bantuan dari Bapak dan Ibu untuk serius membantu Pak Adi ini. Kegagalan Pak Adi, kegagalan kita semua. Makanya mari kita bantu ini sama dengan teman-teman kita. Kembali kita bantu. Hanya saja saya sekali lagi menitipkan bagi yang ada jam mohon ikhlas saja. Saya karena tetap tidak menyampaikan tugas kita sebagai guru. Oleh karenanya mohon ini diikuti dengan volume maksimal. Sekian dulu, mohon Bapak dan Ibu. Kalau jika tidak ada kesibukan di luar, mohon tetap di dalam. Karena ini kasihan di video dan akan dikirim ke BP. Mungkin BP langsung ke DP. Dan semua sudah tahu, OSP sudah tahu. Pokoknya yang sudah lalu itu sudah tahu seperti apa kegiatan ini, kegunaannya untuk apa. Maka olehnya saya sekali lagi menyampaikan, mari kita dukung ya pada hari ini. Semoga kuliah ini akan berhasil sama dengan teman-teman kemarin. Dan alhamdulillah saya begitu cek nilai-nilai yang sudah lulus kemarin tidak ada yang memalukan, nilainya tinggi-tinggi. Dan inilah calon pemimpin ke depan. Tidak mungkin kami polisi yang ada kepala sekolah itu tetap sudah CGP atau GPS kan, ini adalah cuma tinggal di situ tergantung orang mau tidak diorbitkan jadi kepala sekolah. Namun terkait pada dasarnya di CGP ini hanya satu. Di situ intinya pemimpin pembelajaran. Tetapi untuk seleksi calon kepala sekolah dan apa sebagainya sudah tidak ada, sudah melalui CGP, baik itu PP maupun CGP kepala sekolah. Jadi olehnya mari kita identitas kita sebagai CGP kita pertahankan, insya Allah kinerja kita tetap semakin bertambah. Semakin bertambah CGP di SMP 1, kinerja kita juga semakin baik. Banyak para Bapak dan Ibu, karena kita saling bergandeng tangan untuk membangun pendidikan di SMP 1 Paguyaman. Mungkin hanya ini. Saya dapat ada tidak tahan dia sesudah mau bicara ya, dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Andri, saya nyatakan dibuka.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan diseminasi pada hari ini, dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Waka. Oh, iya. Pak Waka, nanti dulu di depan Pak, nanti sebentar Pak Kepala Sekolah. Baik Bapak dan Ibu, untuk menambah kemeriahan pada kegiatan hari ini, ya supaya kita lebih semangat, saya memintakan kesediaan dari Bapak dan Ibu. Kira-kira kita akan ice breaking dulu, boleh tidak? Ya, ice breaking. Kita ice breaking dulu. Oke, breaking dulu. Tapi ice breaking ini cuma menguji konsentrasi Bapak dan Ibu. Jadi setelah ice breaking, insya Allah Bapak dan Ibu akan konsentrasi di kegiatan ini dan kegiatan Bapak dan Ibu. Oke, boleh? Saya minta kesediaan, ya. Nah, maju ke depan Bapak dan Ibu, maju ke depan. Di depan, ya. Ya. Ya, iya di depan sini ya, tidak apa-apa. Nah, ya kalau Oma tidak apa-apa. Ice breaking. Kita ice breaking. Ini menguji konsentrasi Bapak dan Ibu. Ya, kita akan uji konsentrasi Bapak dan Ibu. Nah, hadap ke, oke boleh ke kemana aja. Ya. Ya. Atau menghadap ke saya saja ya, supaya Bapak. Tidak apa-apa. Nah, sih maksudnya menghadap ke depan dulu. Oke, jadi ice breaking hari ini Bapak dan Ibu akan mendengarkan instruksi saya. Yang pertama Bapak dan Ibu angkat dulu yang tangan kanan, ya tangan kanan di apa di depan, pada mana dibuka, ya. Jadi Dilambai. Kemudian tangan kiri hanya telunjuk yang diam. Oke. Jadi instruksinya ketika Bapak dan Ibu mendengarkan tangan kanan, Bu. Kanan yang buka. Oke. Ketika Bapak dan Ibu mendengarkan saya menyebut kata Eli, maka Bapak dan Ibu harus menangkap tangan atau telunjuk dari teman-teman yang satu. Ya, jadi misalnya ketika saya menyebutkan kata Eli, ya, ada saya menyebutkan Eli, langsung tangkap. Selain itu jangan. Oke. Iya. Ketika saya bilang Eli, oke, konsentrasi. Jadi, oke. Oke, konsentrasi Bapak dan Ibu. Jadi, oke. Di sebuah desa, perhatikan, di sebuah desa ada keluarga terkenal, ya. Keluarga terkenal ini memiliki 4 orang anak. Anak pertama bernama Ella. Saya mau. Oke, anak kedua bernama Eli. Tidak Pak, di samping Pak. Bukan di depan. Oke, ya. Oke, Pak. Jadi, ya, keluarga besar ini Bapak dan Ibu, keluarga besar ini, anak pertama si Ella itu ternyata lari dari rumah. Ya, sudah lari dari rumah dan dikejar oleh adik-adiknya yang bernama Epi. Kemudian disusul oleh Eli. Iya. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Luar biasa konsentrasi dari Bapak dan Ibu. Ya. Oke. Ya. Nah, ternyata setelah saya melihat ice breaking ini, ternyata Bapak dan Ibu punya konsentrasi yang tinggi. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk pada kegiatan inti. Oke, terkait diseminasi budaya positif. Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu bahwa kata budaya positif ini mungkin sering Bapak dan Ibu sudah dengar.
Saya ingin mintakan gambaran dari Bapak dan Ibu. Kira-kira budaya positif itu seperti apa? Ada yang bisa? Kebiasaan Ya. yang baik. Kebiasaan? Yang baik. Oke. Ya, luar biasa untuk Pak Herman. Kita berikan aplaus ya Pak Herman. Ada lagi Bapak dan Ibu? Menurut Bapak dan Ibu ya, tidak dipaksakan. Yang jelasnya yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu kira-kira budaya positif itu apa? Kalau menurut Pak Herman itu adalah perbuatan yang baik. Kalau yang lain Bapak dan Ibu, mungkin Pak Jul bisa? Ya, Ibu ini terkait budaya positif pernah dengar? Oke, kira-kira menurut. Oke, salah satu kegiatan yang baik. Oke, salah satu kegiatan praktik baik. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang Bapak Ibu sampaikan itu sudah benar sekali. Namun sesuai dengan yang telah kami pelajari bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya, setiap perilaku kegiatan yang baik yang kita telah sepakati dan kita telah wujudkan dalam sekolah, itu namanya budaya positif. Termasuk kita telah melaksanakan sholat duha tiap hari, termasuk kegiatan positif. Perubahan Pak masuk ya? Ya, perubahan yang baik juga termasuk kegiatan positif. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Jadi ada 6 konsep yang kita akan ciptakan di lingkungan sekolah agar sekolah itu memiliki budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi ini Bapak dan Ibu konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Oke, ini ada ilustrasi, ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa baca. Ilustrasi, cobalah buka, ya. Jadi ini sepintas saya baca bahwa kita disuruh menghayal dulu. Kira-kira ketika tangan kita di kepala dan dibuka, menurut Bapak dan Ibu itu pengaruh apa Bapak dan Ibu? Atau siapa yang menggerakkan itu? Ya. Kalau Itu faktor dari mana Bapak dan Ibu? Ini tangan kita kepal, kita buka, itu kira-kira atas dasar apa Bapak dan Ibu? Dari rasa hati. Ya, perintah otak. Atau pengaruh dari yang luar, dari luar? Atau pengaruh dari diri sendiri? Bisa juga. Dari diri sendiri. Oke, bisa juga dari luar. Jadi intinya Bapak dan Ibu, ini menggambarkan bahwa segala tingkah laku kita, segala perilaku kita itu sesuai dengan kehendak kita. Terlebih-lebih itu motivasi dari dalam diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebenarnya dari dalam diri kita. Kalau faktor dari luar itu hanya sekedar kebutuhan yang ingin dipenuhi. Tapi pada intinya itu segala yang kita lakukan itu dari dalam diri kita. Ya, ini ada pergeseran paradigma teori kontrol. Ada beberapa, ada sekitar 4. Ya, jadi pergeseran paradigma ini maksudnya cara berpikir kita yang tadinya mungkin stimulus respon, kita diusahakan bergeser ke teori kontrol. Ya, salah satu contoh ilusi guru mengontrol murid. Kalau yang masih stimulus respon itu biasanya ketika melihat murid berbuat salah, itu kita langsung menghakiminya. Misalkan 2 orang terlambat, kita langsung ponis, sudah langsung bagi murid kelakuan. Padahal sesungguhnya mereka melakukan itu pasti punya alasan yang berbeda. Itulah yang membedakan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol, dia pasti tidak menyamakan. Ya, dia pasti tidak menyamakan. Dia pasti akan tanyakan kenapa dia buat terlambat. Ya, kalau kita biasanya sebelum saya pelajari ini,
Ya bisa saja dua orang yang melakukan pelanggaran sama itu beda alasannya. Itu maksudnya. Jadi ada pergeseran paradigma kita, cara berpikir kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Oke. Jadi ini perbedaannya stimulus respon dan teori kontrol. Realita, kalau stimulus respon dianggap sama, kemudian kalau teori kontrol, biasa kita harus mengakui bahwa kita itu berbeda. Ya, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa siswa itu berbeda, punya kebutuhan yang berbeda. Kita lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi maksudnya ini, ketika orang melakukan suatu kegiatan atau perilaku, itu dia lakukan berdasarkan kebutuhannya sendiri tanpa ada sogokan atau tanpa ada ancaman, ya, atau hukuman. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ingin bertanya kami persilakan, tidak apa-apa langsung memotong, ya. Kalau misalkan tidak penjelasan saya kurang dipahami, langsung ditanyakan, tidak jadi masalah. Ya, kita langsung tirupen aja. Oke, jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Disiplin positif itu bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, biasa anak-anak itu karena sudah terbiasa kita kasih imbalan, dia akan melakukan terus. Jadi ketika kita sudah hentikan imbalannya atau hadiah, dia tidak akan melakukan. Berarti anak itu tidak memiliki disiplin positif. Artinya dia harus melakukan tanpa ada sogokan maupun hukuman ataupun imbalan. Ya, kalau dia sudah melakukan itu, berarti anak itu sudah menerapkan disiplin positif dalam dirinya. Kita lanjut. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal, ya, profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, bergotong royong kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Sampai di sini masih ada pertanyaan atau kita lanjut? Lanjut, oke. Kita lanjut dulu. Motivasi perilaku manusia. Oke, motivasi perilaku manusia ini kita tidak bisa pungkiri bahwa kita ini memiliki motivasi, tapi berbeda-beda. Kalau di sini ada 3 faktor motivasi perilaku manusia. Yang pertama, karena menghindari hukuman. Biasa orang melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Ya, jadi dia melakukan sesuatu daripada tipe yang mendapat hukum, kita sopan-sopan. Nah, itu motivasi karena hukuman. Kemudian ada juga motivasi karena ada imbalan atau penghargaan. Kita membahas buah supaya dipandang pada kamar, dia mau kasih kasih uang ataupun kasih hadiah. Itu juga termasuk motivasi. Dan yang ketiga, untuk menjadikan orang dengan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya dia melakukan segala sesuatu itu tanpa ada merasa dihukum, tanpa ada penghargaan. Artinya dia melakukan kegiatan itu memang benar-benar dari kesadaran dirinya sendiri. Melaksanakan piket, dia lakukan sendiri tanpa takut sama Pak Herman jika tidak melakukan piket, atau melakukan piket tanpa mengharapkan imbalan dari Pak Jul. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi yang ketiga ini harus kita tanamkan pada siswa kita, pada anak kita, agar mereka melakukan segala sesuatu itu atas kesadaran mereka sendiri, tanpa ada imbalan penghargaan ataupun tanpa ada sanksi atau hukuman. Oke, di sini kita akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3. Hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, dan restitusi itu apa. Ini yang nantinya yang kita akan terapkan. Kalau hukuman mungkin sudah sering kita lakukan, kemudian konsekuensi juga seperti itu sudah sering kita lakukan. Tapi
restitusi, mungkin ini hal baru bagi Bapak dan Ibu, termasuk saya. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi biasanya hukuman itu hanya dari guru itu sendiri. Kalau konsekuensi, dia biasanya ada kesepakatan dengan siswa itu sendiri. Di sini penjelasannya, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Ya, saya mau kasih contoh, misalkan hukuman, pemberian hukuman. Ketika ada yang terlambat, guru sendiri menentukan, ngapa kumpul rumput, ngapa cuci WC. Itu hukuman Bapak dan Ibu. Tapi kalau konsekuensi dia beda. Ada yang terlambat, paling kita, kau pasti sudah tahu ya, siswa yang terlambat itu harus apa? Tahu Pak Guru? Saya harus membersihkan halaman sekolah. Itu termasuk konsekuensi. Dia sudah tahu hukumannya, dia sudah sadar. Kemudian kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini lebih bagus ini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini prosesnya ada 3 ya, yang biasa kami sebut dengan segitiga restitusi. Tapi sebelum saya menjelaskan segitiga restitusi Bapak dan Ibu, kita lihat dulu, kita akan bermain-main sedikit dulu terkait dengan penentuan hukuman konsekuensi. Ini Bapak dan Ibu. Ya, kita tentukan dulu apakah kalimat-kalimat di atas ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Misalkan kalimat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku bahwa saya tidak akan terlambat lagi untuk pergi ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Termasuk hukuman. Kita lihat jawabannya. Oke, hukuman ya. Kalau ada tanda merah begitu berarti hukuman. Benar. Kalau ada tanda warna kuning berarti konsekuensi. Oke, kalimat yang kedua Bapak dan Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, kita lihat. Iya, termasuk hukuman. Luar biasa Bapak dan Ibu. Kita berikan aplaus dulu Bapak dan Ibu. Kita kasih kesempatan sama Pak Jul ya. Kalimat yang ketiga Pak Jul. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Karena ditulis, kira-kira meja tulis ini Pak Jul. Ketika dia melakukan mencoret di meja itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan, misalkan meja dia coret-coret, lalu dia kasih bersih, itu termasuk Pak Jul? Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya. Hukuman tuh. Hukuman. Oke. Dia kan menghukum diri sendiri. Oh, dia menghukum, alasannya karena dia menghukum dirinya sendiri. Oke, ya kita lihat apakah jawabannya Pak Jul benar atau keliru. Oh, oke. Oh, ada jawaban yang lain. Kira-kira. Oke. Oke. Kalau menurut Ibu ini kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi? Alasannya? Kalau Pak Jul katanya itu karena hukuman untuk diri sendiri. Kalau Ibu? Iya, terima kasih Pak Adi. Saya ingin menjelaskan kenapa saya iya. Oke. Kenapa konsekuensi begini? Mengapa itu konsekuensi? Karena menurut saya itu kesalahan yang dilakukan secara sadar dan
dengan menyatakan untuk membersihkan kembali coretannya, berarti dia mengakui dia salah, seperti itu. Ya, berikan aplaus untuk Ibu. Oke, itu dulu Pak. Bapak dan Ibu, untuk kita memilah mana konsekuensi mana hukuman. Konsekuensi itu jika terjadi kesepakatan awal. Adik-adik, kita kan di dalam kelas membuat kesepakatan. Jika meja adik-adik itu sendiri kesepakatannya tidak digunakan, jika itu terjadi, hapus. Itu kesepakatan, ya kan? Konsekuensinya harus begitu. Kalau hukuman tanpa ada apa-apa, bagus. Jadi kita lihat dulu bagaimana hukuman itu, bagaimana kayak Pak Andi bilang tadi itu kan bisa saja keliling lapangan basket itu jadi konsekuensi juga. Ketika kalau kita ada kesepakatan, kan begitu. Nah, jadi harus dia jelas, ya harus jelas. Saya miripnya tidak memilih dua-dua ragu karena mau dibilang hukuman, saya rasa tidak hukuman kalau itu kalau ada kesepakatan mungkin dia maksudnya di konsekuensi seperti itu. Yang penting di masing-masing pihak kelas kan awalnya saya bilang ketua wali kelas masuk kelas buat kesepakatan di dalam kelas ini. Ketika itu mereka langgar konsekuensinya seperti apa? Kan ada tata tertib di kelas. Ya. Makasih Bu, itu Bu. Masukkan. Iya, terima kasih luar biasa penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Kita berikan aplaus dulu, ya. Apa yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan bagi saya setuju dan sepakat, itu luar biasa. Jadi konsekuensi itu ada kesepakatan awal, ya. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi ketika dia melanggar itu. Oke, kita buka saja. Pak Jul, kita buka Pak Jul ya. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi Pak Jul. Ya, karena dia sadar kalau membaca curhat ini pasti udah lebih mau hapus. Jadi sudah juga Pak Jul. Ya, membersihkan curhat dari. Ya. Yang kalimat keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Jelas. Ada yang bilang konsekuensi? Jelas hukuman Pak Jul ya? Hukuman kan sama kalimatnya kayak di atas kan. Oke, luar biasa. Oh yang ini mekaniknya cuma saya tidak cocok dia dikatakan. Oke. Nah, sengaja dibikin kecok supaya Yang bikin kita kecil mah untuk memilih seperti ini harusnya supaya guru itu tahu memilah dan memilih kan. Kalau dia konsekuensi, misalnya itu contoh tadi Bapak Yu memilih hukuman, harusnya dia konsekuensi kan. Sudah pernah ada kesepakatan di dalam kelas, tapi jika itu terjadi mahasiswa itu menceret, ada. Ini mau yang baru pagi dia pakai rata semua, tinggal kalau pemahaman. Jadi begitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas masukannya Pak. Ya, nanti insya Allah ke depannya kalau Pak Jul jadi calon guru penggerak angkatan 12, kita tambah redaksi kalimatnya. Amin. Amin. Oke, kita lanjut. Ya, kita lihat jawabannya. Bersu tamu dulu. Oke, jadi jawabannya tepat sekali Pak Jul. Murid diminta termasuk hukuman. Kalimat berikutnya, oke, kita konsentrasi lagi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Oke. Hukuman. Karena semua telah menjawab hukuman, jadi kita lihat, kita buka saja. Oke, benar sekali. Yang keberapa ini? Keenam. Membersihkan WC karena merusak pensil teman, termasuk hukuman atau hukuman. Oke, kita buka lagi jawabannya. Oke, jadi hukumannya yang terakhir, kalimat yang terakhir. Nah, ini mungkin Bapak Hermin selaku guru PJOK ini. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Pak Jul atau Ibu Dina? Konsekuensi. Pak Herman bisa menjelaskan kenapa konsekuensi? Yang pertama PJOK itu ya, terima kasih. Yang pertama PJOK itu kan olahraga. Yang berikut di kegiatan awal PJOK itu adalah pemanasan dan menarik termasuk salah satu pemanasan. Terima kasih.
Ya, berikan apa luar biasa. Oke, luar biasa penjelasan dari Pak Herman mengapa dia pilih konsekuensi. Jadi kita lihat saja jawabannya. Oke, jadi lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, Pak Jul ini Kalau saya lebih ke Puma. Oke, nah, oke, bisa diingatkan penjelasan. Oke, boleh saya diingatkan penjelasan Pak Jul? Ada penjelasan. Hah? Pokoknya kalau yang berhubungan dengan aktivitas fisik begitu, saya rasa itu. Oke. Puma. Tidak ada pilihan Pak, silakan. Ya, jadi halo. Logik. Ya, jadi kalau menurut saya itu lebih ke hukuman. Karena berhubungan dengan aktivitas fisik. Fisik dari peserta didik. Kecuali seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Pak tetap dari kesepakatan itu kan. Kita tidak tahu indikatornya seperti apa. Jadi saya rasa kalau menurut saya itu lebih ke hukuman. Berikan apa untuk Pak Jul? Luar biasa. Luar biasa alasan dari Pak Jul. Pak Adi, tanyakan dulu Pak Jul. Pak Herman mengucapkan tadi, apakah sebelum ada ajaran itu sudah disampaikan bahwa yang terlambat 10 menit dia akan dihukum. Kalau ada itu masuknya di konsekuensi. Kalau tidak ada itu berarti hukuman. Oke. Jadi Harus kita analisa juga detail ini Pak, supaya kita tidak ada dua. Karena kita ini tujuannya ini menyamakan persepsi. Siap. Kan begitu. Ya. Kalau itu Pak Herman tanyakan, banyak adik-adik pada saat pemanasan jika ada yang terlambat 10 menit, sepakat kita harus diberi sanksi. Nah, oke. Baru itu. Oke, luar biasa penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Sekarang saya kembalikan ke pengertian dari hukuman dan konsekuensi itu sendiri Pak Jul. Kita lihat yang tengah ini Pak Jul. Konsekuensi ini Pak Jul ya, pengertian dari konsekuensi. Ya. Konsekuensi itu umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Ya. Jadi ketika dia langgar, dia akan terima konsekuensinya. Mungkin saja di mata pelajaran PJOK itu Pak Jul, kalian mungkin sudah tahu ya, yang terlambat masuk di pelajaran PJOK itu pasti saya akan berikan konsekuensi lari ke keliling lapangan. Jadi pada kalimat yang tadi kita bahas itu sudah termasuk konsekuensi. Kalau misalkan Pak Herman langsung bilang, Pak Jul, kalau misalkan Pak Herman langsung bilang dia terlambat, belum ada kesepakatan memang di dalam mata pelajaran, itu mungkin langsung termasuk hukuman. Ya, jadi menurut penjelasan Pak Jul, apakah konsekuensi itu hukuman arahnya ke fisik itu tidak semua begitu Pak Jul. Ya. Begitupun konsekuensi juga itu tidak semua yang tidak berbentuk fisik, berbau fisik. Ya, coba kita perhatikan kalau hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi seperti itu Pak Jul. Jadi begini Pak, saya bukan pada prinsipnya membela Pak Jul dan karena begini, itu sekarang kita lihat pengertian konsekuensi itu kesepakatan di awal. Ketika dilanggar konsekuensinya, kan begitu pengertiannya. Kalau hukuman tanpa ada apa-apa, dari kamu melanggar, nah itu kan tidak ada kesepakatan dari awal, tidak. Pokoknya siswa ini melanggar dia dan tidak ada, itu hukuman. Tapi kalau kesepakatan konsekuensinya itu sudah kita buat kesepakatan tidak boleh di pelajaran IPS terlambat. Barang siapa yang terlambat di luar. Oke. Nah itu konsekuensinya dia harus menurut. Jadi begitu. Kalau ditampilkan di awal ini mungkin tidak ada yang beda pendapat karena Pak lebih keadilan.
Berarti intinya konsekuensi harus ada kesepakatan. Kesepakatan. Karena Iya, kalau ya. hubungan Intinya Pak Jul, konsekuensi itu dia sudah tahu apa yang akan terjadi ketika dia melanggar. Iya. tapi kalau hukuman tidak ada Iya, dia tidak tahu. Tidak ada. Dia belum tahu. Tidak ada. Kemudian sedikit saya luruskan Pak Jul, hukuman itu bukan berarti terus, ada psikis. Ya. Oke, betul. Oke. Sudah, paham. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Jul. Kita lanjut ya. Oke, kita masuk pada keyakinan ya, membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu biasa kita sudah ketahui. Sekarang kita rubah paradigma kita akan buat keyakinan kelas. Kira-kira di Bapak dan Ibu ada bisa dijelaskan atau nanti didengar? Ya, saya kemarin ketika membuat keyakinan kelas itu ada siswa saya yang bertanya, Pak Guru, kan ada peraturan kelas, kenapa harus membuat keyakinan kelas? Kan kasih kesan guru-guru. Nah, jadi Bapak dan Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh sekolah atau oleh guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu aturannya itu atau kesepakatannya itu dari siswa itu sendiri. Kalau peraturan kelas dibuat oleh guru atau oleh pihak sekolah. Kalau keyakinan kelas itu aturannya itu berasal dari atau hukumannya atau keyakinan kelas apa yang mereka telah sepakati. Jadi ini penjelasan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal atau bersifat umum. Itu keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya hanya dibuat satu arah oleh guru itu sendiri. Jadi itu bedanya. Hari ini saya melakukan penyebaran budaya positif, berharap kita semua meninggalkan kebiasaan lama. Jadi buat peraturan sekolah kita akan usahakan tumbuhkan di dalam diri siswa itu, kita akan buat kesepakatan, yakni membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi ini pengertian dari keyakinan kelas. Diharapkan mereka melakukan sesuatu itu benar-benar dari dalam diri mereka. Tidak ada unsur paksaan atau unsur-unsur eksternal lainnya. Oke, begini Bapak dan Ibu, cara membuat atau prosedur membuat keyakinan kelas. Ya, supaya kita tidak keliru. Jadi kalau peraturan kelas saya pikir kita sudah biasa buat. Nah, ini mungkin hal baru. Mungkin juga ada beberapa orang yang sudah melakukan. Jadi yang sudah melakukan sekedar bahan refleksi saja. Kemudian yang belum pernah melakukan, ini caranya, prosedurnya. Jadi yang pertama kita akan lakukan itu mempersilakan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi di kelas itu kita akan memimpin siswa, kira-kira berusaha agar mereka itu mencurahkan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Jadi diberikan kesempatan siswa untuk mencurahkan apa yang mereka inginkan di dalam kelas ataupun dalam proses pembelajaran. Kemudian setelah mereka menyampaikan curahan, kita catat. Kalau kemarin saya menggunakan stick note. Ya, setelah kita mendengarkan curahan pendapat atau ide dari siswa, kita catat. Kalau kemarin saya telah menggunakan stick note,
Ya, saya suruh curahkan apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Kemudian, maaf ya, typo ya, salah ketik saya. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang bagaimana kalimat negatif dan kalimat positif? Kalimat negatif itu biasanya awalan katanya itu menggunakan kata tidak atau jangan. Tidak boleh ribut, tidak boleh makan. Ini kalimat negatif apa dan ibu? Ya. Jadi sebisa mungkin kalimat-kalimat negatif ini kita ganti dengan kalimat positif. Tidak boleh ribut. Nah, kita ganti dengan mungkin di dalam kelas harus nyaman, harus tertib. Jadi seperti itu, ya. Tolong dihindari kata-kata yang menggunakan tidak dan jangan, karena itu bisa dikategorikan sebagai kalimat negatif. Oke, kita lanjut. Prosedur berikutnya, kita tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul, kemudian kita susun menjadi keyakinan kelas. Kalau saya kemarin, saya pisahkan dulu, saya kelompokkan dulu, supaya tidak banyak ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu cukup sedikit saja, supaya mudah diingat dan dihafal dan dilakukan oleh siswa. Kalau sudah terlalu banyak, setengah mati orang mengingat. Jadi kita kelompokkan. Kalau misalkan yang tidak boleh makan, tidak boleh beribut, kita masuk saja kelas yang nyaman. Kasih kategori, kelompokkan. Jadi seperti itu. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7. Ya, setelah kita kelompokkan, kita susun, kemudian kita tinjau kembali, kita pastikan kembali apakah sudah bisa kita terapkan atau tidak, atau sudah bisa siswa benar-benar yakini bahwa itu menjadi keyakinan kelasnya mereka. Setelah itu melakukan penandatanganan, ya. Setelah mereka sepakati keyakinan kelas, mereka tanda tangan. Setelah mereka tanda tangan, kemudian kita desain sebaik mungkin supaya bisa menarik perhatian dan kita tempelkan di dalam kelas. Terserah Bapak dan Ibu mau tempelkan di depan sejajar dengan papan tulis atau di samping. Yang jelasnya keyakinan kelas ini bisa dibaca, dilihat dan bisa dipahami oleh siswa itu sendiri. Oke, ada pertanyaan? Kalau belum ada, kita akan lanjutkan. Oke, yang berikutnya, Bagaimana kalau usulan siswa di kesepakatan kelas itu belajar sambil makan? Cek. Loh, cek. Ya, jadi pada saat membuat kesepakatan kelas, misalnya ada salah satu peserta didik yang mengusulkan ya, bagaimana kalau belajar tapi makan sambil makan begitu. Apakah itu bisa? Kesepakatannya bersama itu kan? Bisa disetujui atau tidak disetujui? Karena menurut mereka nyaman juga itu belajar sambil makan gitu. Biasanya habis istirahat masih bawa kamar kan? Nyam-nyam apa? Oke. ya luar biasa. Berikan aplaus untuk Pak Jul dulu. Ya, luar biasa, cerdas sekali Pak Jul ya. Oke, jadi kita kembali ke pengertian kesepakatan atau keyakinan kelas Pak Jul. Jadi semuanya itu tergantung dari siswa. Kalau memang itu curahan dari mereka, kalau mereka sepakati, kita sepakati. Jangan sampai hanya dari kita sebagai seorang guru. Kan di situ saya justru sudah jelaskan tadi, harus ada kesepakatan dari siswa dan dari guru itu sendiri. Curahan pendapat atau curahan ide mereka. Kalau memang itu yang mereka inginkan dan tidak mengganggu proses pembelajaran, why not? Kenapa tidak? Ya, yang penting proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Jangan mengusulkan curahan ide atau pendapat atau keinginan mereka yang bisa mengganggu proses pembelajaran. Kita sebagai guru juga harus bisa menganalisis, memilih dan memilah dan menawarkan. Kalian yakin
belajar sambil makan itu. Kalian yakin belajar sambil makan itu bisa menerima materi? Kan seperti itu. Jadi berikan mereka penguatan. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini asik ini. Biasa kita itu melakukan memponis ataupun memberikan hukuman kepada siswa itu 50 tidak melihat kebutuhan dasar 50 mereka. menit. Jadi kita sebagai manusia ini, 1 jam. jadi 5 kebutuhan dasar ini bukan hanya di anak-anak kita, bukan hanya di murid kita, tapi kita pun sebagai guru punya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia untuk semua. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Ya, kalau kebutuhan bertahan hidup itu, misalkan saya kasih contoh, makan, minum itu kebutuhan bertahan hidup. Menikah itu termasuk kebutuhan kebutuhan bertahan hidup. Jadi bapak dan ibu segera menikah karena termasuk kebutuhan dasar manusia itu. Ya, khususnya dalam Insya Allah Pak. kategori kebutuhan bertahan hidup. Ya. Oh, kalau yang sudah menikah janganlah. Yang belum menikah maksudnya. Jadi seperti itu kebutuhan dasar manusia bapak dan ibu, kita tidak bisa menafikan. Sampai usul Pak itu boleh. Sudah. Kedua dia. Oke, kita lanjut. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini juga kita butuhkan sebagai seorang manusia. Termasuk kasih sayang sih, Pak. Ya. Saya pernah memperhatikan ada siswa hanya diam-diam. Saya pernah menangani kasus siswa saya. Dia sering minta pulang, menangis. Kemudian saya cari tahu. Ternyata penyebabnya itu karena apa? Karena dia tidak bisa diterima di kelompoknya. Merasa bersalah itu biasa dengan suara lemah lembut. Kamu ini saya sudah peringati, masih saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pak Guru. Lantas seperti apa yang Pak Guru akan lakukan supaya kau ini dengan sama Pak Guru? Biasa seperti itu. Ya, ini tolong Bapak dan Ibu dihindari ya. Pembuat hukuman, pembuat merasa bersalah ini hindari. Apalagi pembuat merasa bersalah ini nantinya mereka tidak akan percaya diri lagi. Mental mereka akan turun. Karena mereka merasa bikin kesalahan sama kamu. Jadi bisa saja mereka tidak mau aktif kembali. Kemudian teman, ya, guru memposisikan sebagai teman, artinya tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Biasa guru-guru itu, saya coba kerja dulu, kan setelah itu Pak Guru. Nah, ini dihindari juga Bapak dan Ibu. Jangan memposisikan sebagai teman dengan siswa atau murid kita. Kemudian pemantau biasanya dia memantau atau mengawasi. Bukan pemantau di dalam dewan guru ya. Oh, so keluar siswa atau tidak ini. Tidak. Bukan itu maksudnya Bapak dan Ibu. Ya, memantau di sini ketika ada siswa yang buat pelanggaran, kita langsung arahkan, tidak tahu ini aturan dan tertib, tidak tahu ini keyakinan kelas, biasa seperti itu pemantau. Kemudian posisi terakhir ini sebagai manajer, ini yang diharapkan ada dalam diri kita sebagai seorang guru, ya, memposisikan sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Itu posisi sebagai manajer. Oke, sedikit lagi Bapak dan Ibu. Ini segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi yang insya Allah ketika kita menemukan kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka sebisa mungkin kita menerapkan ini Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi, jadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan.
Oke. Jadi bersama. Oke, ini Bapak dan Ibu ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Saya telah mempraktekkan ini menstabilkan identitas. Kemarin saya sudah mempraktekkan. Ada siswa saya yang terlambat. Kemudian saya sudah tanya-tanya. Salah satu contoh pertanyaan saya. Kemudian tanggapan saya kepada siswa ini yang terlambat, saya bilang bahwa jujur saja bahwa semua manusia pasti berbuat salah, termasuk diri saya sendiri dan diri adik juga pasti pernah membuat kesalahan. Jadi kalimat-kalimat seperti itu termasuk menstabilkan identitas. Jangan ketika siswa kita bermasalah langsung kita marah-marah. Kita tenangkan dulu, kita stabilkan dulu. Jadi seperti itu tahapannya. Kemudian kita validasi tindakan. Ya, semua perilaku memiliki alasan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau ada siswa yang terlambat buat pelanggaran atau tidak mau mencatat di dalam tidak mau membuat tugas, sering terlambat, nah itu jangan langsung dimana-mana, ditanyakan dulu. Coba kenapa nggak ini sering terlambat? Pasti kan ada alasan. Kalau Bapak dan Ibu sudah melakukan itu, berarti Bapak dan Ibu berada di tahap validasi tindakan yang bersalah. Dan yang terakhir, tahap terakhir di ini, yakni menanyakan keyakinan. Nah, ketika siswa itu telah melakukan pelanggaran, kemudian kita telah melakukan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, yang terakhir kita tanyakan, kira-kira pelanggaran yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi mereka sendiri yang akan melakukan perbaikan, bukan dari kita, tapi mereka yang buat kesalahan, mereka juga yang akan mencarikan solusi sendiri dan akan mempertanggungjawabkan sendiri apa yang mereka lakukan. Oke, saya pikir Bapak dan Ibu, inilah diseminasi budaya positif. Mungkin ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, oke, Pak Juba agar angkat tangan. Mau bertanya? Luar biasa, surat. Oke. Tadi Bapak sempat cek. Tadi Bapak sempat menjelaskan bagaimana peserta didik itu dengan kebiasaan-kebiasaannya tanpa ada imbalan dan lainnya. Tapi Bapak tidak menjelaskan bagaimana cara guru untuk membiasakan itu tanpa harus ada imbalan seperti itu. Kalau kita melihat, kalau kita terapkan itu di sekolah yang besar atau peserta didiknya yang banyak, berarti kita harus mengenal masing-masing peserta didik satu-satu orang ini. Misalnya sekitar 400 lebih siswanya, berarti kerjaan kita itu hanya ke situ satu-satu orang. Berarti kita harus mengenal lagi karakteristik mereka. Apa pekerjaan kita di sekolah itu cuma fokus di situ saja? Susah. Cek. Loh. Oke, Pak. Oke. Luar biasa pertanyaan dari Pak Jul. Ini Pak Jul ya, terkait dengan motivasi ya. Saya jelaskan tadi itu bahwa manusia itu melakukan perilaku itu ada 3 motivasinya. Artinya siswa itu melakukan sesuatu atau murid melakukan sesuatu itu ada 3 motivasinya. Ada motivasi karena hukuman, ada motivasi karena mengharapkan imbalan, ada memang betul-betul dalam diri mereka. Pertanyaan Pak Jul, kira-kira bagaimana caranya? Ya, kalau menurut saya caranya, ya kita rajin-rajin. Kita rajin-rajin memberikan motivasi kepada mereka secara mendalam. Kemudian kita jangan bosan-bosan untuk menasehati. Kalau misalkan kita tidak biasakan itu, kita ingatkan, maka mereka akan mengharapkan imbalan. Ya, imbalan
oh sudah kita mau bikin bayi ini supaya dipadu makasih doi. Ini dihindari. Ya dihindari. Memberikan imbalan itu dihindari. Supaya memang benar-benar mereka melakukan ini, memang benar-benar ada dalam diri mereka. Kita tanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka. Tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa takut karena diberikan hukuman. Itu tugas kita. Kita harus berada di posisi itu. Ya. Menumbuhkan kesadaran bahwa mereka itu harus bisa menghargai diri mereka sendiri. Melakukan segala sesuatu itu harus berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada motivasi atau motivasi dari pemberian hukuman atau pemberian hukuman ataupun mengharapkan imbalan atau hadiah dari seorang guru. Jadi seperti itu Pak Jul. Kemudian yang kedua apa Pak Jul? Boy? Mengidentifikasi atau apa? Tugas kita itu kok Pak Jul? Terlalu banyak siswa, Pak. Terlalu banyak siswa ya, sekolah besar. Kalau kita terapkan itu di sekolah besar atau banyak siswa, agak susah karena kita harus tahu dulu karakteristik masing-masing peserta didik. Ada yang motivasi itu tidak mampan. Iya. Karena latar sosial, lingkungan, dan sekali di sekolah. Iya. Saya tidak munafik ya. Memang betul apa yang Pak Jul katakan itu. Tapi ingat Pak Jul di sini bukan hanya seorang diri. Kita di sekolah besar saya yakin dan percaya pasti gurunya banyak. Ya. Kalau kita sendiri tangani jelas kewalahan Pak. Jadi kita melakukan semacam kolaborasi dengan teman-teman. Ya kita cari solusi sama-sama. Sehebat apapun guru, kalau siswanya 100 lebih kemudian ditangani sendiri, saya pikir mau kalah. Maka dari itu kita butuh kerjasama atau kolaborasi, ya, supaya siswa-siswa ini bisa tertangani dengan baik. Oke Pak Jul? Oke, masih ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaan? Kalau memang sudah tidak ada, kita akhiri diseminasi pada hari ini. Dan selanjutnya terima kasih. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya ya telah meluangkan waktu di diseminasi budaya positif. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Pawiaman dan lebih umumnya di Kabupaten Bualimang. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, untuk mengawali aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Kira-kira di antara kalian siapa yang siap untuk memimpin doa hari ini? Ada yang siap tidak? Hah? Ayo, siapa yang siap? Oke, silakan Afid. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dengan berdoa selesai. Terima kasih Afid telah memimpin doa pada hari ini, aktivitas hari ini. Sebelumnya saya ingin tanyakan apa kabar kalian semua? Baik. Ya, dalam keadaan sehat. Sekalipun ada mungkin di antara kalian yang biasanya ada lihat ada sedikit berluka ya. Kita doakan supaya orang tua Adila ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini adik-adik kita akan melaksanakan keyakinan kelas. Kira-kira kalian sudah pernah dengar tentang keyakinan kelas? Sudah? Belum. Oke. Jadi karena adik-adik belum pernah mendengarkan atau belum pernah melaksanakan keyakinan kelas, maka hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tidak sama dengan peraturan sekolah. Ya, dia beda. Kalau peraturan sekolah itu aturannya itu sudah ada dari sekolah, tapi kalau untuk keyakinan kelas ini itu sumbernya atau asalnya itu dari kalian.
Jadi kalian sendiri yang menentukan apa yang menjadi harapan kalian tentang murid, tentang diri Anda di sini, tentang diri kalian, harapan kalian tentang teman-teman kalian, dan harapan kalian tentang guru ketika mengajar. Itu yang nantinya kalian akan tuliskan. Setelah kalian tuliskan, kita akan kelompokkan mana yang sama. Setelah kita kelompokkan, nanti ketika ada kalimat-kalimat negatif, saya kasih contoh kalimat-kalimat negatif, misalkan tidak boleh ribut. Nah, kata tidak boleh itu kalimat negatif. Kita ganti dengan kalimat positif. Misalkan kalimat positifnya, ketika belajar kita dalam keadaan tenang atau nyaman. Kata-kata yang menggunakan kata jangan, nah itu pun kita insya Allah kita akan ganti. Ya, bisa dipahami ini? Jadi kalian menuliskan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan, yang jadi harapan kalian tentang kalian sebagai murid di dalam kelas, kemudian harapan kalian tentang teman-teman kalian yang ada dalam kelas, begitu juga harapan kalian tentang guru-guru ada di dalam kelas ketika mengajar. Nantinya itu kita akan kelompokkan dan kita akan buatkan kesepakatan. Setelah kalian sepakati, maka kita akan jadikan keyakinan kelas. Jadi maksud keyakinan kelas ini, ketika kalian langgar, maka kalian sendiri yang akan berusaha untuk memperbaiki. Tidak perlu Pak Guru mau, tidak perlu Pak Guru melarang-larang. Paling tidak kalian kita ini cuma ribut. Itu keyakinan kelas apa yang dulu yang tidak langgar. Nah, jadi keyakinan kelas ini bisa jadi alarm, pengingat kalian supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nantinya bisa menimbulkan kekacauan di dalam kelas. Nanti kalian sudah tidak nyaman lagi mau belajar. Jadi seperti itu. Oke, jadi saya akan bagikan stick note. Saya akan bagikan ini dengan harapan kalian menulis.
Oke, karena semuanya sudah menuliskan harapannya, jadi kita berikan nafas dulu kita semua. Setelah ini kita akan kelompokkan, ya kita akan kelompokkan terkait harapan-harapan kalian ini. Saya baca, ini ada yang menuliskan menghargai guru ketika menjelaskan. Oke, kita coba kelompokkan dulu. Ya, berarti ini menghargai ya, saling menghargai. Kemudian tidak bisa makan dan minum di dalam kelas. Kita kasih pisah dulu ya. Harapan saya adalah belajar dengan tenang. Oke, nyaman. Tenang dalam kelas. Oke, ini juga harapan saya ingin belajar dengan tenang. Berarti sama dengan sini ya. Kita pisahkan saja. Nah. Tidak boleh. Oke. Piket tidak boleh main HP pada jam pelajaran. Oke. Ini termasuk sampel saja di sini. Oke, di sini juga tidak boleh makan dan minum ketika belajar. Sini ya, kita kelompokkan di sini sama ini. Kemudian ini tidak boleh menyontek. Ya, kita masukkan di peraturan kelas saja. Nih. Oh, terbalik ini. Oke, kenapa? Oke, samain ya proses pembelajaran yang nyaman. Di sini misalkan di ketentuan aturan tidak makan dan minum. Tidak makan dan minum. Mana tadi? Oke, sini. Ya. Ketika bel berbunyi, tepat waktu masuk. Oke, sini. Oke, jadi adik-adik, ini telah kita kelompokkan. Ya, ternyata setelah dikelompokkan ada 3 poin yang bisa disimpulkan. Nah, di sini yang pertama kalian menuliskan tentang bagaimana menghargai guru menjelaskan, menghargai teman. Jadi di sini saling menghargai, ya. Poinnya saling menghargai. Jadi kalau misalkan ada guru yang menjelaskan ataupun ada teman kalian yang menyampaikan pendapat, itu dihargai. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di yang kedua ini setelah saya baca dan saya simpulkan, ini banyak yang tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak boleh kemeja di luar, tidak boleh makan. Berarti di sini kita ambil poin kesimpulannya disiplin dan taat atau disiplin dan tepat waktu. Oke, itu poin kedua. Kemudian di sini harapannya bisa belajar dengan tenang. Oke, untuk poin ketiga ini, di sini setelah dikelompokkan, ternyata di sini ini kalian mengharapkan pembelajaran yang nyaman dan tenang. Jadi kita akan tuliskan keyakinan kelas kalian agar pembelajaran yang nyaman. Ya, yang nyaman di sini berarti tidak ada yang saling mengganggu ketika dalam proses pembelajaran. Oke, jadi keyakinan yang kita akan buat di sini
Yang pertama, saling menghargai. Antar sesama. Kemudian yang kedua, disiplin. Dan tepat waktu. Pembelajaran yang nyaman. Aman dan tertib. Oke. Jadi ini akan menjadi keyakinan kalian. Hanya 3 poin yang kalian harus ingat baik-baik. Keyakinan kelas kalian. Yang pertama, saling menghargai antar sesama, baik menghargai antar teman maupun menghargai guru ketika menjelaskan. Kemudian disiplin. Disiplin di sini kalian tidak bisa makan ya dalam kelas atau datang harus tepat waktu sesuai jam pelajaran. Kemudian tidak ada yang ribut-ribut lagi dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang aman dan tertib, yang nyaman. Ini banyak harapan yang kalian tuliskan di poin ketiga ini. Ada berapa orang? Ya, sekitar 5 orang. Ini pembelajarannya nyaman. Oke, saya pikir demikian keyakinan kelas kalian. Pak Guru berharap ini bisa kalian ingat baik-baik. Jadi ketika mau melakukan pelanggaran, kalian harus ingat ini keyakinan supaya membentengi kalian tidak lagi membuat pelanggaran khususnya di dalam kelas. Oke, demikianlah dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. It's time for students back to the classroom and prepare their lessons with good spirit. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Tola dari kelas 73. Alasan saya saat pembuatan
menguatkan keyakinan kelas sangatlah bersemangat. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan sikap disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Rifai dari kelas 73. Saya sangat senang sangat penting bagi saya. Karena membuat saya lebih bertanggung jawab.